Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Markus 11 ayat 15, sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Saudara yang terkasih, dalam 1 Korintus 3, 16 dan 17 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Saudaraku, bait Allah adalah tempat di mana Allah hadir, tempat di mana hadiratnya bersemayam. Dikatakan bahwa bait Allah adalah kudus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sangat marah ketika melihat banyak orang menyalahgunakan bait Allah, di mana mereka menggunakannya sebagai tempat untuk berdagang dan berjual beli, sehingga akhirnya meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Markus 11 ayat 15 hingga 17. Saudaraku, tindakan Tuhan Yesus menyucikan bait Allah ini tidak hanya berlaku 2000 tahun yang lalu atau hanya sebagai peristiwa sejarah di masa lampau. Sampai saat ini pun Tuhan akan terus memperbaharui dan menyucikan gerejanya. Tuhan sangat membenci segala bentuk kecemaran. Tidak ada istilah kompromi terhadap dosa. Saudara, kita harus menyadari dulu bahwa kita inilah baitnya Tuhan, tempat di mana Roh Kudus tinggal. Tuhan terus memperbaharui dan menyucikan hidup kita. Firman Tuhan menegaskan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama dengan Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Ketika mendengar kata kudus, sering kali kita mengidentikan dengan kesempurnaan. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi jangan jadikan hal ini sebagai alasan untuk tidak hidup kudus. Ingatlah bahwa kekudusan itu mutlak harus dimiliki oleh orang percaya, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Saudara, dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mampu hidup kudus, tapi Roh Kudus yang akan menolong kita. Setiap orang yang percaya kepada Kristus dikuduskan dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Karena itu ingatlah, jangan sekali-kali bermain-main dengan dosa. Karena Allah kita kudus, biarlah hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Allah yang kudus untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Firman Allah hari ini menolong kami, ingatkan kembali kepada kami bahwa bait Tuhan itu adalah hidup kami. Dan bait Tuhan harus kudus, hidup kami harus kudus. Tidak ada istilah kompromi terhadap dosa bagi Tuhan. Sebagai orang percaya, Tuhan inginkan setiap kami hidup dalam kekudusan. Karena itu Bapa di sorga, hari ini Tuhan, Engkau peringatkan kepada setiap pendengar Breath of Life audio, supaya tidak bermain-main dengan dosa, tapi kami benar-benar hidup dalam kekudusan seperti Allah Tuhan yang kami sembah,
adalah kudus, maka kami harus hidup dalam kekudusan. Terima kasih Bapa di sorga, peristiwa 2000 tahun yang lalu Tuhan memperbaharui dan menyucikan gerejanya dari segala bentuk kecemaran. Hari ini pun firman Allah ini berlaku bagi kami. Tuhan inginkan kami semua menjadi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, karena hidup kami adalah rumah Tuhan, bait Tuhan, dan rumah Tuhan akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepada Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.